Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustin dengan NIM 24020AF. Saya dari kelas B24 Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Dalam video ini, saya akan membahas tentang sebuah contoh kasus yang berkaitan langsung dengan cara kita berkomunikasi sebagai tenaga teknis Seorang perawat kefarmasian menyiapkan dan obat injeksi cara saya untuk mengatasi pasiennya kasus yang tersebut. berada di dua ruang Contoh perawatan. kasusnya sebagai berikut. Saking banyaknya injeksi yang disiapkannya, maka terlihat beberapa label yang harusnya melekat pada injeksi tersebut terlepas. Label tersebut memuat nama pasien dan nama obat yang ada dalam spot injeksi. Anda melihat kejadian tersebut dan perawat tidak menyadari hal tersebut. Pertanyaannya, apakah yang akan Anda sampaikan kepada teman Anda tersebut? Halo, maaf ganggu sebentar. Iya, ada apa? Saya perhatikan ada beberapa label yang terlepas dari spot injeksi di sini. Label yang bertuliskan nama pasien dan nama obat. Astaga, benarkah? Di mana? Ini ada beberapa label di sini. Sepertinya terlepas karena terlalu banyak spot yang disiapkan sekaligus. Ya ampun, saya sama sekali tidak menyadari ini, Mbak. Bagaimana sekarang? Saya sudah tidak ingat mana obat untuk pasien yang mana. Sebaiknya kita tidak mengambil risiko. Untuk keselamatan pasien, saya sarankan kamu buang semua injeksi yang labelnya terlepas dan siapkan ulang. Lebih baik menghabiskan waktu lebih lama daripada terjadi kesalahan pemberian obat. Kamu benar, itu bisa berbahaya sekali kalau sampai salah pasien atau salah obat. Iya betul, medication error bisa berakibat fatal. Saya akan minta ke farmasi untuk disiapkan ulang. Tapi kan sayang, ini sudah disiapkan semua. Obatnya juga mahal-mahal. Mbak, keselamatan pasien lebih mahal dari obatnya. Kalau sampai terjadi kesalahan, risikonya jauh lebih besar, bisa sampai tuntutan hukum juga. Kamu benar sih, baiklah. Tapi bagaimana dengan jadwal pemberian obatnya? Ini seharusnya jam 2 siang. Begini Mbak, saya sekarang langsung ke farmasi. Saya akan minta Bu apoteker untuk prioritaskan resep ini. Paling 15-20 menit bisa selesai. Mbak bisa informasikan ke pasien kalau ada sedikit penundaan untuk keamanan mereka. Oke deh, ini resepnya masih ada kok. Oke, saya cek dulu ya Mbak. Ruang 201 ada Pak Ahmad, ruang 202 Ibu Aminah. Ada lagi siapa Mbak? Itu saja Mbak. Di ruang 201 ada Pak Ahmad dan di ruang 202 ada Ibu Aminah. Baik Mbak, saya catat ya. Total ada 2 pasien, 4 injeksi. Saya juga akan catat kejadian ini sebagai near miss incident. Near miss? Maksudnya? Iya Mbak, ini kejadian yang hampir jadi insiden, tapi untungnya ketahuan sebelum sampai ke pasien. Enggak untuk nyalahin Mbak ya, tapi untuk perbaiki sistem kita. Oh, oke deh. Kirain mau dilaporin ke atasan. Bukan begitu Mbak, ini memang harus dilaporkan, tapi tujuannya supaya kita bisa evaluasi. Mungkin labelnya yang kurang kuat, atau mungkin perlu SOP baru untuk preparasi obat banyak. Iya sih, emang kalau banyak gini suka ribet. Mbak, kalau boleh saya sarankan, kedepannya lebih baik disiapkan per pasien aja. Jadi siapin untuk satu pasien, langsung dikasih label dan diantar, baru siapin pasien berikutnya. Tapi nanti lama dong kalau bolak-balik. Memang sedikit lebih lama Mbak, tapi jauh lebih aman. Atau kalau memang mau siapin banyak sekaligus, mungkin labelnya bisa dikasih lakban benih biar nggak gampang lepas. Ide bagus. Oke, nanti saya coba cara itu. Baik Mbak, sekarang yang akan saya lakukan pertama, bawa resep ini ke farmasi untuk disiapkan ulang.
Kedua, speed yang salah ini saya bawa ke farmasi untuk dimusnahkan sesuai prosedur. Yang ketiga, saya akan informasi ke ibu apoteker tentang kejadian ini. Setuju ya Mbak? Oke, setuju. Tolong dipercepat ya Mbak, kasihan pasiennya. Ya Mbak. Oh iya, sementara itu tolong Mbak jangan sentuh dulu ya, atau pindahkan speed ini sampai saya ambil. Oke, saya nggak akan ganggu. Terima kasih Mbak atas pengertiannya, dan terima kasih sudah menerima masukan saya. Ini semua demi kebaikan pasien. Iya Mbak, saya harusnya terima kasih. Untuk kamu teliti, kalau enggak bisa bahaya ini. Sama-sama Mbak, kita kan satu tim. Yuk saling mengingatkan biar pasien kita aman semua. Iya, benar banget. Makasih ya Mbak. Oke Mbak, saya ke farmasi dulu. Paling 20 menit saya balik dengan obat yang baru dan sudah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda mengambil sikap seperti itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa Anda mengambil sikap seperti itu? Saya mengambil sikap seperti dalam video sebelumnya, itu didasari oleh beberapa alasan, diantaranya yang pertama, untuk mencegah kesalahan pemberian obat atau medication error. Saya menyadari bahwa label pada speed yang terlepas membuat identitas pasien dan jenis obat menjadi tidak jelas. Jika tetap diberikan, risiko salah obat atau salah pasien sangat tinggi yang dapat berakibat fatal. Karena itu, saya menyarankan untuk membuang injeksi yang tidak berlabel dan menyiapkan ulang demi keselamatan pasien. Yang kedua, menjaga keselamatan pasien atau patient safety. Saya menegaskan bahwa keselamatan pasien lebih penting daripada efisiensi waktu atau biaya obat. Sikap ini mencerminkan penerapan prinsip tidak membahayakan pasien, yang menjadi dasar etika profesi, kefarmasian, dan keperawatan. Yang ketiga, taat terhadap SOP dan standar pelayanan kefarmasian. Dalam Permenkes nomor 72 tahun 2016 disebutkan bahwa setiap tahap pelayanan obat, termasuk penyiapan dan pelabelan, harus dilakukan sesuai prosedur dan standar mutu. Saya menunjukkan kepatuhan terhadap SOP dengan tidak membiarkan obat tanpa label diberikan kepada pasien. Yang keempat, melakukan pelaporan insiden atau near miss. Saya mencatat kejadian ini sebagai near miss insiden, yaitu kesalahan yang nyaris terjadi tetapi berhasil dicegah sebelum menimbulkan dampak pada pasien. Hal ini menunjukkan sikap profesional dan tanggung jawab untuk pelayanan, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk evaluasi dan perbaikan sistem kerja. Yang kelima, menunjukkan kerjasama tim dan komunikasi efektif. Saya bersikap asertif, namun tetap sopan dan suportif. Tidak menyalahkan perawat, melainkan mengajak kerjasama mencari solusi. Ini menunjukkan kemampuan komunikasi antar profesi yang baik, sesuai prinsip kolaborasi interprofesional di rumah sakit. Yang keenam, memberikan edukasi dan saran perbaikan. Saya tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga memberikan saran preventif seperti menyiapkan injeksi per pasien, memperkuat label agar tidak mudah lepas. Sikap saya ini menunjukkan peran saya sebagai penjamin mutu pelayanan obat dan pencegah kejadian serupa di masa depan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil karena mengambil sikap seperti itu karena tujuan utamanya adalah menjamin keselamatan pasien, mencegah medication error, dan menegaskan standar pelayanan kefarmasian yang aman, efektif, dan sesuai prosedur.